impor beras itu kan sudah ditetapkan 1 juta ton dengan kalkulasi bahwa kita itu surplus 12 juta ton sampai dengan Mei 2021. Selain itu masih ada cadangan beras di Bulog yang cukup sampai dengan bulan Mei, malahan berlebih karena sekarang ini ada sekitar 400.000 ton sisa impor beras yang 2018, di mana ada 100.000 ton lebih dalam kondisi rusak yang turun mutu ya. Nah, sehingga ya tentunya dari dua informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog, maka saya dan teman-teman di komisi keempat kemarin ya sepakat untuk menolak rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton. Jadi ya janganlah kita mulai seakan-akan beberapa oknum pemerintah itu bicara mengantisipasi kenaikan harga beras, gitu kan. Terus juga belum tentu impor itu dilaksanakan. Tapi faktanya terkait dengan harga gabah di petani, belum impor pun dengan isu impor ini sudah turun. Iya, anjlok Pak. Sudah anjlok. Nah, sehingga sekali lagi PDI Perjuangan secara tegas menolak impor beras 1 juta ton. Berarti Kementerian Pertanian cuma bertindak sendiri ya Pak itu ya Pak? Enggak, sebenarnya bukan Menteri Pertanian, itu Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan itu mengambil kebijakan sendiri. Kalau Menteri Pertanian waktu rapat kerja kemarin tidak merasa diajak bicara, tapi Menteri Pertanian punya hitungan mereka bisa produksi 12 juta ton. Sama Bulog juga tidak diajak bicara. Upaya dari Komisi 4 sendiri gimana untuk Komisi 4 ya kemarin ya bersikap itu ya, terus terang ya intinya yang mudah-mudahan dengan penolakan dari Komisi 4, sekarang juga pedagang pasar atau pedagang beras juga menolak, petani apalagi, yang mudah-mudahan Menteri Perdagangan diketuklah hati dan pikirannya untuk tidak jadi melaksanakan impor 1 juta ton. Berarti bukan presiden ya Pak ya? Bukan. Karena kan menteri juga bagian tangan dari kebanyakan presiden. Ya, saya tidak tahu intinya di dalam, tapi yang jelas kemarin juga Menteri Perdagangan sudah menyatakan bahwa salahkan saya. Jangan salahkan Menteri Koordinator Ekonomi, jangan salahkan Menteri Pertanian, jangan salahkan Direktur Utama Bulog, tapi salahkan saya. Ya udah, kalau Menteri Perdagangan itu merasa salah, ya segera tuh cabut tuh. Ya kan kebijakan yang rencana impor 1 juta ton itu, sambil melihat ya perkembangannya seperti apa. kalau rencana itu benar-benar direalisasikan gimana Pak? Ya, pada saat misalnya cadangan kita cukup, cadangan beras nasionalnya cukup, terus juga produksi dari petani kita juga cukup, nah pastinya kan akan ada ya, penurunan harga gabah di petani. Iya. Nah, sehingga ya tentunya ya sekali lagi kalau misalnya itu tetap dilaksanakan, berarti Menteri Perdagangan itu ya tidak mempunyai hati nurani untuk membela petani kita. Pak, ada kaitannya sih dengan kasus garam yang dulu impor juga Pak? Ya sebenarnya garam pun sama. Ya sekarang kita itu sudah Menteri Perdagangan Perindustrian itu, Menteri Perdagangan karena ada juga Menteri Perindustrian ya sudah menetapkan impor garam tahun ini 3 juta ton. 3 juta ton, tapi kami pun menyaksikan terkait dengan neraca garam nasional. Karena kebutuhan garam nasional yang disebutkan 4,6 juta ton, yang ada garam industri, garam untuk aneka pangan, untuk kosmetik, farmasi, dan yang lainnya. Nah, apakah memang angka itu benar menjadi kebutuhan mereka? Nah, yang kedua terkait dengan data produksi garam yang katanya 2,1 juta ton. Nah, sehingga kalau di total misalnya 2,1 ditambah impornya 3 juta berarti 5,1 juta, tapi kebutuhannya 4,6 juta, ini pun sudah selisih. Nah, sehingga ya tentunya untuk garam sekali lagi bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga
menghasilkan data produksi yang valid. Apalagi misalnya di Indonesia ini mempunyai panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Kan ada yang bilang 84.000, ada 104.000. Kalau misalnya kita lihat misalnya di Cirebon dan Indramayu saja panjang pantainya 147 km. Mereka sudah bisa memproduksi setahun itu tanpa menghitung bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu sudah menghasilkan garam 37.000 ton. Sehingga pada saat bicara 80.000 saja panjang pantai di Indonesia, harusnya kita bisa memproduksi 20 juta ton. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa menemukan ya, daerah-daerah untuk dijadikan sentra garam. Karena kan sebenarnya garam itu diproduksi dengan teknologi yang sederhana, kan tidak sulit-sulit amat untuk menghasilkan garam yang putih dengan kadar NaCl yang di atas 94%, gitu kan. Itu pun dengan teknologi yang sangat mudah, hanya pakai membran, geomembran. Nah, terus dipanennya harus ada ukuran waktunya, itu kan tidak tidak secara sembarangan untuk memanen garamnya sehingga kadar NaCl-nya tinggi. Sehingga saya yakin kalau memang pemerintah fokus untuk mengurusi garam di Indonesia, saya yakin malahan kita bisa bukan lagi bisa swasembada, tapi malahan kita bisa kirim juga ekspor juga ke negara lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.